Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pemrograman visual akan menampilkan demo program kelompok kami dengan judul Aplikasi Manajemen Inventaris Coffee Shop dengan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, form login sampai home akan dijelaskan oleh Akmal. Pada tampilan awal program adalah seperti ini. Aplikasi yang kita buat ini hanya untuk karyawan atau owner saja, dan satu akun sebenarnya bisa digunakan oleh karyawan lainnya atau orang lain. Jadi cukup hanya membuat satu akun saja untuk mengakses aplikasi yang kita buat ini. Jadi jika belum memiliki akun, klik register, lalu akan tampil seperti ini. Masukkan nama lengkap, masukkan email, dan password. Lalu klik sign up. Nah, jika sudah membuat akun, lalu klik login untuk masuk ke aplikasi. Masukkan email sesuai dengan email yang sebelumnya kita pakai untuk mendaftar. Lalu klik login. Setelah login akan masuk ke form home atau dashboard. Pada tampilan dashboard, terdapat beberapa informasi seperti jumlah menu, stok menu, jumlah transaksi, dan member. Ketika klik lihat detail pada jumlah menu, akan masuk ke tampilan form stok. Lalu jika diklik lihat detail pada stok menu akan masuk ke form stok juga sama seperti jumlah menu. Lalu selanjutnya jumlah transaksi akan masuk ke form laporan. Yang terakhir, lihat detail pada member. Ini akan masuk ke form pelanggan. Selanjutnya, form stock. Pada form stock ini terdapat dua panel. Panel yang pertama digunakan untuk menginput menu yang nantinya akan ditampilkan pada tabel yang ada di panel kedua. Pada panel pertama, untuk menginput menu, pilih gambar menu yang akan dijual. Kode menu ini kode menu ini dibuat otomatis sehingga penomoran menu terisi sesuai urutan. Pilih kategori minuman, makanan, atau snack. Isi nama menu, di sini ada harga pokok, harga jual, dan stok minimal. Lalu klik tambah untuk memasukkan menu ke dalam tabel. Selanjutnya terdapat tombol muat ulang. Ini untuk mereset atau memuat ulang text field yang terisi menjadi kosong. Tombol ubah untuk mengubah informasi menu yang kita klik pada tabel di bawah. Tombol hapus untuk menghapus menu yang kita klik pada tabel. Pada panel kedua, terdapat search field dan table. Untuk mencari data menu, kita bisa menggunakan kode menu atau kategori atau nama menu atau harga pokok atau harga jual atau stok ataupun stok minimal. Ketika kita klik
Ketika kita klik, menu pada tabel di bawah akan masuk ke text field yang ada pada panel pertama. Selanjutnya itu from order. Pada form order, terdapat tab pen untuk memesan dan melakukan pembayaran. Tab pesan digunakan untuk memesan menu. Cara memesannya, pertama isi data, pelanggan, status, metode pembayaran, dan order. Boleh di tempat atau take away. Baru selanjutnya, kita milih menu yang ada pada tabel. Kita bisa mencari pelanggan yang sudah mendaftar, menjadi member dengan menekan tombol cari yang ada pada di teks sebelah field pelanggan, lalu klik nama pelanggan. Jika ada nama pelanggan tersebut, lalu klik member pada status. Jika tidak ada, silakan masukkan nama secara manual dan klik non-member pada status. Status tersebut berpengaruh terhadap diskon yang dapat jika member akan mendapatkan diskon 10%. Jika non-member, tidak akan mendapatkan diskon. Kita bisa menambahkan menu pada tabel dengan cara mengklik menu pada menu tabel, lalu masukkan jumlah atau quantity yang diinginkan, lalu klik tambah menu. Setelah diklik tambah, menu akan masuk ke tabel keranjang yang ada di sebelah kanan. Ketika inputan jumlah ingin diganti, bisa menghapusnya terlebih dahulu, baru memasukkan menu lagi ke dalam tabel keranjang. Lalu klik tombol hapus jika pesanan sudah sesuai dan selesai. Bisa diklik simpan dan langsung menuju ke tab pembayaran. Pada tab pembayaran, terdapat informasi pelanggan dan menu yang telah disiapkan. Terdapat 4 tombol. Yang pertama, tombol batalkan transaksi. Tombol ini digunakan untuk membatalkan transaksi. Jika diklik, menu yang sebelumnya dimasukkan ke keranjang akan terhapus semua dan nomor faktur juga akan kembali ke urutan sebelumnya. Selanjutnya tombol cetak. Tombol cetak untuk mencetak faktur atau struk. Tombol ini akan berfungsi setelah mengklik tombol bayar. Selanjutnya tombol bayar ini akan menyelesaikan pesanan dan akan menginput ke dalam database pembayaran. Ketika transaksi sudah selesai, klik tombol selesai yang nantinya akan menuju ke tab pesan. Selanjutnya, from pelanggan. Pada form pelanggan, terdapat tabel yang berisi informasi pelanggan yang sudah mendaftar sebagai member. Terdapat juga 4 file dan 4 tombol. Hapus, ubah, muat ulang, dan tambah. Form ini digunakan untuk menambahkan pelanggan yang ingin mendaftar menjadi member. ID pelanggan dibuat secara otomatis. Jika ada pelanggan yang ingin mendaftar menjadi member, masukkan informasi pelanggan seperti nama pelanggan, sosial media, lalu klik tambah. Jika ada kesalahan pada nama atau sosial media pelanggan, klik nama pelanggan pada tabel, lalu ubah informasi tersebut pada text file. Tombol hapus untuk menghapus data pelanggan pada tabel
sekaligus untuk mengosongkan text file. Tombol muat ulang digunakan untuk mengosongkan text file. Untuk mencari data pelanggan, bisa menggunakan search file yang ada di atas tabel. Tombol search bisa menggunakan ID pelanggan, nama pelanggan, atau sosial media. Lalu selanjutnya, form laporan. Form laporan. Pada form laporan, terdapat tab pen yang berisikan tab laporan penjualan, supplier, dan karyawan. Ketiga tab tersebut memiliki isi yang sama, seperti search field, tombol refresh, tombol cari, tombol untuk memilih tanggal, dan tombol cetak. Pada tab laporan penjualan, terdapat tab tabel yang diambil dari tabel penjualan dan keranjang yang sudah dikombinasikan. Untuk informasi data penjualan tersebut, bisa ditampilkan berdasarkan tanggal. Untuk mencari data pelanggan, bisa menggunakan search field dengan mengisikan nama pelanggan. Jika ingin mencetak, klik tombol cetak. Data laporan dapat dicetak berdasarkan tanggal yang dipilih. Tab selanjutnya adalah tab supplier. Pada tab supplier, terdapat tabel yang diambil dari tabel penjualan dan keranjang yang sudah dikombinasikan seperti tadi. Untuk informasi data penjualan tersebut bisa ditampilkan berdasarkan tanggal. Untuk mencari data supplier, mengisikan nama supplier. Klik tombol cetak untuk mencetak laporan berdasarkan tanggal yang dipilih. Selanjutnya, tab karyawan. Tab karyawan terdapat tabel yang diambil dari tabel penjualan seperti tadi yang sudah dikombinasikan. Untuk informasi data karyawan, bisa ditampilkan berdasarkan tanggal. Untuk mencari data karyawan, bisa diketik nama karyawannya. Lalu klik tombol cetak untuk mencetak laporan. Yang dicetak berdasarkan sesuai tanggal yang dipilih. Pada form supplier terdapat dua panel, yaitu panel untuk menambahkan data supplier dan panel yang berisikan tabel data supplier. Pada panel pertama, untuk menambahkan data supplier, isikan semua informasi seperti nama supplier, kode menu. Pada kode menu, bisa dipilih menggunakan tombol cari. Nama menu, jumlah yang ingin dipesan, harga pokok, nomor telepon, dan tanggal pemesanan. Jika sudah mengisikan data supplier secara lengkap, lalu klik tambah, terdapat tombol muat ulang yang digunakan untuk mengosongkan text field.
kecuali ID supplier. Karena ID supplier dibuat otomatis. Tombol ubah digunakan untuk mengubah data supplier pada tabel supplier. Tombol hapus untuk menghapus data supplier. Untuk mencari data supplier, bisa menggunakan ID atau nama supplier, atau kode menu, atau nama menu, atau jumlah, atau harga, atau nomor telepon, atau bahkan tanggal. Selanjutnya, form karyawan. Pada form karyawan, terdapat tab pen yang berisikan tab table absen karyawan dan tab input data. Tab absen untuk mengisi absensi karyawan. Dengan mengisikan berdasarkan nama karyawan, bisa juga menggunakan tombol cari, lalu memilih shift dan tanggal sesuai dengan hari kerja karyawan. Jika sudah diklik tombol absen, dan data tersebut akan masuk ke tabel absensi karyawan. Terdapat tombol-tombol seperti muat ulang, digunakan untuk mereset atau mengosongkan text field. Tombol ubah yang digunakan untuk mengubah data absensi karyawan. Tombol hapus untuk menghapus data absensi karyawan yang dipilih. Tombol refresh digunakan untuk memuat ulang data absensi pada tabel, dan tombol cari digunakan untuk mencari data karyawan. Selanjutnya, yaitu input data karyawan, yang digunakan untuk memasukkan data karyawan. Terdapat beberapa text field dan combo box. ID karyawan dibuat otomatis sehingga penomoran sesuai urutan. Untuk memasukkan data karyawan, bisa mengisikan data sesuai karyawan tersebut pada text field. Jika sudah mengisi semua data, lalu klik simpan untuk menyimpan, maka data tersebut akan kesimpan di dalam tabel. Terdapat tombol-tombol lainnya seperti tombol atur ulang untuk mereset atau mengosongkan text field. Kecuali ID karyawan karena sudah dibuat otomatis. Tombol ubah untuk mengubah data karyawan. Dan tombol hapus untuk menghapus data karyawan. Demikian demo dari aplikasi yang sudah kita buat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada presentasi aplikasi yang sudah kita buat kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.